Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Dina Rinais, kelas 11 IPA 5, nomor absen 11. Di sini saya akan membuat praktikum hukum Archimedes menggunakan garam dan telur. Oke, mari kita mulai. Yuk, simak videonya. Pertama-tama, kita harus siapkan alat dan bahannya, yaitu 1. Garam dan sendok. 2, yaitu adalah telur. 3, gelas dan air. Selanjutnya, kita siapkan gelas yang sudah dimasukkan air tanpa garam. Lalu, kita masukkan 1 butir telur. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita siapkan gelas yang berisi air, sedikit garam, dan kita aduk. Setelah itu, kita masukkan telurnya. Dan yang terakhir adalah kita siapkan gelas yang sudah dimasukkan air dengan banyak garam. Lalu kita aduk. Setelah itu, kita masukkan telurnya. Dari percobaan 1 dapat dilihat, tanpa garam, hasilnya telur tenggelam. Dari percobaan 2 dapat dilihat, yang berisi sedikit garam, telur akan melayang. Karena garam yang dimasukkan di air dapat menambah massa jenis air sehingga massa jenis sama dengan massa jenis telur dan hasilnya telur melayang. Dari percobaan 3 dapat dilihat telur mengapung karena garam dimasukkan di air dengan banyak. Dan pada kondisi ini massa jenis air jauh lebih besar dengan massa jenis telur sehingga telur mengapung. Kesimpulannya adalah di mana peran garam sangat penting dalam massa jenis air seperti percobaan tadi. Sehingga ada 3 hal yang kita peroleh, yaitu 1. Jika massa air lebih besar massa telur, maka telur akan mengapung. 2. Jika massa air sama dengan massa telur, maka telur akan melayang. 3. Jika massa air lebih kecil dari massa telur, maka telur akan tenggelam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila kata-kata saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Dina Rinais, kelas 11 IPA 5, nomor absen 11. Di sini saya akan membuat praktikum hukum Archimedes menggunakan garam dan telur. Oke, mari kita mulai. Yuk, simak videonya. Pertama-tama, kita harus siapkan alat dan bahannya, yaitu 1. Garam dan sendok. 2, yaitu adalah telur. 3, gelas dan air. Di percobaan 1 dapat dilihat, tanpa garam, hasilnya telur tenggelam. Dari percobaan 2 dapat dilihat, yang berisi sedikit garam, telur akan melayang. Karena garam yang dimasukkan di air dapat menambah massa jenis air sehingga massa jenis sama dengan massa jenis telur dan hasilnya telur melayang. Dari percobaan 3 dapat dilihat, telur mengapung karena garam dimasukkan di air dengan banyak. Dan pada kondisi ini, massa jenis air jauh lebih besar dengan massa jenis telur sehingga telur mengapung.
Kesimpulannya adalah di mana peran garam sangat penting dalam masa jenis air seperti percobaan tadi. Sehingga ada 3 hal yang kita peroleh, yaitu 1. Jika masa air lebih besar masa telur, maka telur akan mengapung. 2. Jika masa air sama dengan masa telur, maka telur akan melayang. 3. Jika masa air lebih kecil dari masa telur, maka telur akan tenggelam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila kata-kata saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.